Kamu pasti tahu ini. Iya, kain kiswah atau penutup. Kain ini dianggap suci karena menutupi tempat yang paling dihormati dalam Islam, yaitu Ka'bah. Dan kamu tahu siapa ini? Inilah orang paling dibahas di dunia akhir-akhir ini. Iya, Jeffrey Epstein, seorang miliarder yang dikenal karena jaringan hubungan elitnya dan skandal pelecehan seksual besar-besaran yang melibatkan anak di bawah umur. Kasusnya kembali dibahas karena kematiannya yang misterius di penjara pada 2019, serta perkembangan baru dalam penyelidikan yang mengungkap lebih banyak korban dan keterlibatan tokoh-tokoh berpengaruh. Lalu apa hubungannya kain kiswah dan Epstein? Now this is absolutely amazing. It's an actual privilege to be here. Dokumen terbaru yang dirilis dalam Epstein Files mengungkapkan bahwa pada 2017, Jeffrey Epstein membeli 3 potongan penutup Ka'bah itu melalui jaringan bisnisnya seorang pembisnis asal Uni Emirat Arab, Aziza Al-Ahmadi, dan seorang kontak di Arab Saudi, Abdullah Al-Mari. Kain tersebut dikirim dengan label karya seni dan diteruskan ke rumah Epstein di Virgin Island. Kiswah yang dipotong dan dibagikan hanya kepada tokoh penting atau institusi resmi, seharusnya tidak diperjualbelikan atau dimiliki secara pribadi. Inilah yang membuat banyak umat muslim murka. Bagaimana mungkin seorang amoral dan kejahatan yang tidak main-main ternyata bisa bermain-main dengan sesuatu yang disucikan oleh umat muslim di seluruh dunia? Lalu apa sebenarnya dan bagaimana kejahatan Epstein dioperasikan? Kiswah adalah penutup Ka'bah yang sangat dihormati dalam Islam, simbol kesucian dan pusat ibadah umat muslim. Setiap tahun, kiswah diganti pada hari 9 Zulhijjah, yang potongan-potongannya dibagikan secara terbatas kepada tokoh penting atau institusi sebagai penghormatan. Jadi kiswah sebenarnya tidak diperuntukkan untuk kepemilikan pribadi sembarangan, apalagi diperjualbelikan secara bebas. Tapi skandal ini membuktikan begitu kuatnya posisi dan relasi Epstein, termasuk begitu bobroknya orang-orang yang terlibat dalam jual beli penutup Ka'bah ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin menjelaskan dulu lebih detail siapa dan apa yang dilakukan Epstein sehingga menggemparkan dunia. Epstein memiliki jaringan pertemanan luas, termasuk tokoh politik, pembisnis, dan orang-orang berpengaruh. Lahir pada 20 Januari 1953 di New York City. Epstein memulai karir di sektor perbankan dan keuangan. Tahun 1982, Epstein mendirikan J. Epstein & Co. dengan aset lebih dari $1 miliar AS. Sosok kaya raya ini tercatat membeli rumah besar di Florida, peternakan di New Mexico. Bahkan rumah pribadinya disebut-sebut salah satu yang paling besar di New York. Selama bertahun-tahun, Jeffrey Epstein melakukan eksploitasi seksual dan pelecehan terhadap puluhan gadis di bawah umur di beberapa rumahnya. Ia juga membayar korban tertentu untuk merekrut gadis-gadis lain yang berusia 14 tahun. Aksinya terbongkar dan Epstein ditangkap di Bandara Teterboro, New Jersey, Amerika Serikat setelah tiba dari Prancis, lalu ditahan di New York. Dalam masa menunggu persidangan, Epstein ditemukan tewas karena bunuh diri pada 10 Agustus 2019. Kembali ke kain kiswah, potongan kain suci ini didapatkannya dari jaringan bisnis dan politik yang dimiliki Epstein. Meskipun Epstein sendiri sebelumnya tidak memahami nilai dari kiswah ini, namun isi email tersebut menunjukkan bagaimana Aziza Al-Ahmadi berusaha mempersuasi dan memaparkan betapa potongan ini begitu berharga untuk dikoleksi dan tentu saja bernilai jual tinggi. Dalam salah satu email tertanggal 22 Maret, Al-Ahmadi menyebutkan betapa suci dan pentingnya kiswah yang menyelimuti Ka'bah di Mekah, tempat suci umat Islam yang dikunjungi jutaan orang setiap tahun untuk haji dan umroh. Dalam ibadah ini, para jamaah mengelilingi Ka'bah atau melakukan tawaf dan seringkali mendekati kiswah untuk menyentuhnya atau menciumnya. Fakta lain bahwa kain ini tidak diperjualbelikan atau hanya dihadiahkan kepada tokoh atau institusi terbatas, menambah bobot penting kain tersebut. Pengiriman kain ini sendiri sukses berkat pengemasannya sebagai karya seni oleh orang bernama Abdullah Al-Mari yang bekerja sama dengan Debhen Wallace, rekan Epstein, serta Kelmer Stelver yang mengurus urusan bea cukai dan transportasi, menggunakan perusahaan ekspedisi memiliki hubungan langsung dengan Epstein. Setelah berhasil keluar dari Arab Saudi dan transit di Miami, 3 potong kain kiswah itu akhirnya sampai di kediaman Epstein di St. Thomas, Virgin Island, Amerika Serikat. Terkuaknya skandal kiswah ini kemudian mempreteli hubungan yang kompleks dan luas antara Epstein dengan keluarga kerajaan Saudi, terutama dengan pangeran mahkota Mohammed bin Salman.
Pada 2016, Epstein melakukan perjalanan kerja yang mendapatkan hadiah mewah berupa tenda dan karpet dari MBS yang mencerminkan kedekatannya dan anggota keluarga kerajaan. Sepanjang karirnya, Epstein juga terlibat dalam beberapa interaksi dengan pejabat Saudi lainnya, termasuk bertukar pesan dengan seorang pria bernama Anas Al-Rashid setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018. Dalam pesan-pesan tersebut, Epstein bahkan menyarankan bahwa Pangeran Mohammed bin Zayed (MBZ) dari Uni Emirat Arab bisa jadi terlibat dalam konspirasi terhadap Khashoggi, menunjukkan kedekatan dan pengaruhnya dalam lingkaran elit politik Arab. Epstein juga telah merencanakan kunjungan ke Saudi pada 2019, yang akhirnya tidak kunjung terwujud karena keburu ditangkap di New York pada Juli 2019. Hubungan bisnis Epstein dan kerajaan Saudi ini memperlihatkan jalanan koneksi yang lebih dalam dan mengungkap adanya potensi keterlibatan dalam berbagai kegiatan gelap, meskipun hingga kini belum ada bukti langsung yang menghubungkan pejabat Saudi dengan aktivitas kejahatan seksual Epstein. Selain itu, keberadaan paspor palsu dan alamat di Saudi serta foto Epstein bersama MBS di kediamannya menambah kecurigaan atas perannya dalam jaringan internasional yang melibatkan elit global, termasuk di Timur Tengah. Tapi dokumen Epstein tak hanya menyebut nama para bangsawan Arab, melainkan juga para tokoh-tokoh dunia yang mengejutkan. Dokumen yang dirilis dalam Epstein Files mengungkap sejumlah fakta mengejutkan yang menghubungkan beberapa tokoh terkenal dengan Jeffrey Epstein, baik dalam konteks bisnis maupun relasi pribadi. Salah satu yang paling mengejutkan ada pernyataan Bill Gates pada 2017, 2 tahun sebelum pandemi COVID-19 merebak, di mana ia membahas kemungkinan pandemi global dan dampaknya terhadap dunia. Epstein memiliki jaringan luas dalam dunia elit keuangan dan kesehatan, diyakini memiliki koneksi dengan Gates, yang beberapa kali terlibat dalam diskusi tentang pandemi dan pengembangan vaksin, meskipun tidak ada bukti langsung bahwa Epstein terlibat dalam perencanaan pandemi itu sendiri. Miliarder Elon Musk juga disebut berkomunikasi dengan Epstein melalui email terkait kunjungan ke pulau pribadi Epstein dan rencana sebuah pesta liar, meski Elon membantah terlibat lebih jauh dan menolak ajakan Epstein. Tak kalah menghebohkan adalah nama Donald Trump. Meski sudah lama menjadi bahan spekulasi karena mereka sering terlihat bersama di acara-acara mewah dan klub-klub elit, namun munculnya nama Donald ini semakin memperburuk citranya yang sudah lama dikaitkan dengan kasus pedofilia dan pelecehan seksual. Nama-nama lain juga turut muncul dalam dokumen panas ini, seperti Richard Branson, pendiri Virgin Group yang sering mengundangnya ke pulau pribadinya. Ada juga Bill Clinton yang foto-fotonya bersama Epstein tersebar di internet. Sementara itu, mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, diketahui berkomunikasi rutin dengan Epstein. Ada pula Sergey Brin, pendiri Google, yang pernah diundang ke rumah Epstein pada 2003, hingga Andrew Mountbatten-Windsor, mantan Pangeran Inggris, dan Sarah Ferguson, mantan Duchess of York. Nama-nama ini menjelaskan seperti apa posisi dan pengaruh Epstein di kalangan elit politik dan bisnis, termasuk di lingkaran kekuasaan Amerika Serikat. Tapi bila kamu penasaran dari sekian banyak nama yang muncul dalam dokumen tersebut, apakah ada di antaranya dari Indonesia? Maka rasa penasaranmu beralasan. Dalam rilis terbaru, Epstein Files itu terdapat beberapa penemuan mengejutkan yang menarik perhatian global, termasuk nama Indonesia yang terseret dalam kasus ini. Salah satu hal yang mencuri perhatian ada penyebutan Bali dan nama pengusaha Indonesia, Haritanu Sudibyo, yang muncul dalam dokumen tersebut. Foto dan dokumen dalam arsip itu menunjukkan bahwa Epstein dan Ghislaine Maxwell yang kini sedang dihukum penjara 20 tahun akibat kejahatannya itu ternyata pernah mengunjungi Bali pada tahun 2002, tepatnya di Batu Bulan, Gianyar. Dokumen itu mencantumkan sebuah foto dan caption sebelum latihan kelompok di Bali. Gara-gara itu merebak juga spekulasi tentang Bali sebagai salah satu lokasi bisnis jaringan global Epstein. Tak cuma Bali, ada juga orang Indonesia yang juga muncul di dokumen Epstein. Dia adalah Haritanu Sudibyo, pemilik MNC Group, sekaligus Ketua Partai Perindo, dan Eka Cipta Wijaya, pemilik Sinar Mas Group. Nama Haritanu muncul dalam percakapan terkait Epstein dan Donald Trump, dan disebutkan dengan istilah sebagai Indonesia CIA. Belum ada verifikasi dan klarifikasi menyangkut nama-nama tersebut. Namun setidaknya ini membuktikan bagaimana jejaring Epstein begitu tajam mencengkram lintas benua dan wilayah. Sungguh mengerikan.